Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening the Jixiao Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Namun, Su Jingming sudah menduga hal ini dan mengatakan bahwa itu sudah terlambat. Dan segera Su Jingming melepaskan Thunder Frozen hingga membuat Leng Chang tidak bisa bergerak. Su Jingming yang berdiri di depan Leng Chang pun mengatakan bahwa pengawalnya sudah mati. Sebaiknya Leng Chang jangan melawan atau dirinya tidak bisa menjamin akan menyerahkan Leng Chang kepada mereka dalam keadaan utuh untuk diinterogasi. Su Jingming yang mulai mengarahkan petirnya membuat Leng Chang panik dan bertanya Su Jingming mau melakukan apa, hingga petir ini mengenai tubuh Leng Chang yang membuatnya seketika pingsan. Lalu orang-orang yang juga terkena dampak dari Thunder Prison pun bertanya apa-apaan ini. Anggota sekte Mandat Surga sudah tertangkap, tapi mereka masih belum boleh pergi. Mereka bukan anggota sekte Mandat Surga. Orang-orang pun kini mulai berteriak meminta Su Jingming untuk melepaskan mereka. Lalu kini anggota Biro Keamanan mulai masuk untuk membantu menenangkan orang-orang. Su Jingming menekankan sebelum masalah ini diselidiki sampai tuntas, tidak ada satupun yang boleh pergi. Siapapun yang mencoba kabur akan diperlakukan sama seperti anggota sekte Mandat Surga. Biro Keamanan tidak akan menuduh warga sipil yang taat hukum, tapi juga tidak akan membiarkan satupun penjahat lolos. Orang-orang pun kini hanya bisa terdiam dengan perasaan cemasnya. Lalu kini Chaeju dan anggota yang lain pun tiba di lokasi Su Jingming. Chaeju yang memperhatikan situasi di depan TKP pun mengatakan suasananya sangat tenang. Tidak ada luka pada tim yang berjaga. Sepertinya misinya gagal. Mereka datang terlambat. Jiang Tong pun kesal mengetahui ini. Kerja keras mereka selama ini jadi sia-sia. Dirinya pikir mereka bisa menangkap satu orang untuk melacak lokasi cabang sekte Mandat Surga. Lalu Chaeju pun kini bertanya kepada salah seorang penjaga dari Biro Keamanan. Apakah Leng Chang berhasil kabur? Penjaga pun tidak membenarkan hal itu. Taman teknologi Blue Ocean sudah berhasil mereka kuasai. TKP sudah berada dalam kendali. Leng Chang juga sudah tertangkap. Chaeju yang kaget pun meminta penjaga menunggu dan kembali bertanya soal Leng Chang yang sudah tertangkap. Tapi mengapa tidak ada bekas pertarungan sedikit pun? Penjaga pun mengatakan bahwa soal itu Biro Keamanan juga tidak tahu kejadian pastinya. Saat mereka tiba, Su Jingming sudah menyelesaikan semuanya. Biro Keamanan cuma melakukan pembersihan saja. Chaeju dan anggota timnya pun kaget karena semuanya sudah beres. Mereka pun bertanya-tanya bukankah Leng Chang punya pengawal level 4 peringkat menengah. Lalu saat Chaeju dan yang lainnya masuk, mereka pun melihat dengan mata kepala mereka sendiri pengawal Leng Chang sudah mati. Dalam pikiran Chaeju, dirinya tidak menyangka Su Jingming sanggup membunuh level 4 peringkat menengah. Dirinya pikir dia hanya membuat lawan mundur, membunuh dan mengalahkan itu tingkat kesulitan yang beda jauh. Terlebih lagi, Su Jingming membunuhnya dengan satu kali serangan. Dirinya sudah meremehkan rank S Universitas Modu ini. Untungnya waktu itu, dirinya tidak membuat dia marah. Lalu kini Su Jingming menyapa Chaeju yang sudah datang. Chaeju menyebut kerja Su Jingming sangat bagus. Mereka beruntung Su Jingming ada di sini. Kalau tidak, tim mereka pasti tidak berdaya. Kalau tugasnya sudah selesai, dirinya pasti akan mentraktir Su Jingming minum. Su Jingming pun meminta Chaeju untuk membicarakan minum mereka nanti. Sekarang cari tahu dulu lokasi cabang sekte Mandat Surga.
Lalu setelah Suyan menggunakan ability psioniknya, Suyan mengatakan bahwa cabang sekte mandat surga ada di pinggiran kota Jining. Jumlah anggotanya sekitar 200 orang lebih. Ada 3 orang level 4 peringkat bawah, 1 orang level 4 peringkat menengah. Mereka semua utusan Divine Blood. Dan ada 8 orang level 3, sisanya level 1 dan level 2. Mendengar hal ini, Su Jiming seketika bersemangat mendengar utusan Divine Blood ini. Setelah menunggu lama, akhirnya dirinya menemukan apa yang dirinya cari. Tiap utusan itu punya poin ability yang melimpah. Lalu Chaeju pun kini bertanya kepada Su Jingming apakah perlu minta bantuan, jumlah pengguna ability terlalu banyak. Su Jingming pun menanggapi Chaeju dan mengatakan bahwa itu tidak perlu, dirinya bisa menanganinya. Su Jingming meminta mereka untuk berangkat dan jangan membuang-buang waktu lagi. Lalu saat ini di pinggiran kota Jining, Suyan yang menggunakan kemampuan matanya pun mengatakan bahwa cabang sekte mandat surga ada di sini. Secara visual tidak ada yang aneh, mereka semua bisa santai, dirinya akan membagikan penglihatannya. Su Jingming pun mengerti. Saat Su Jingming mendapat penglihatan dari Suyan, Su Jingming menilai skill milik tipe psionik ini memang sangat berguna. Nanti dirinya harus mampir ke perpustakaan. Dirinya harap tipe petir juga punya skill persepsi seperti ini. Chaeju pun kini bertanya kepada Jang Tong apakah ability tipe fire elemen milik Jang Tong bisa meledakkan pintu yang terbuat dari alloy itu atau menghancurkan dinding bukit itu. Jang Tong pun menyebut itu sangat sulit. Su Jingming pun mengatakan bahwa dirinya akan mencobanya. Su Jingming pun kini menggunakan ability recovery field grade 3. Chaeju pun mengerti dirinya akan menyerahkannya kepada Su Jingming. Dalam pikiran Chaeju, saat menangkap Leng Chang, mereka tidak bisa membantu. Sekarang ada masalah di sini, malah harus mengandalkan Su Jingming lagi. Chaeju pun merasa frustasi. Tim elit level 3 mereka sepertinya tidak ada gunanya di depan rank S dari Universitas Modu. Su Jingming pun kini menggunakan Thunder Extreme Stat serta melepaskan Thunder God Finger. Hingga skill ini membentur pelindung markas sekte mandat surga hingga menghancurkan pelindung ini. Ledakan ini pun juga berdampak ke area sekitar. Chaeju pun bertanya apakah ini mimpi, apakah kekuatan seperti ini wajar untuk seorang level 3. Dalam pikiran Su Jingming menilai ini sangat hebat saat pertama kali memakai Thunder God Finger. Serangannya diredam oleh Guru Qianlin, jadi agak kurang pas. Akhirnya rasa kurang puas itu terobati juga. Segera Su Jingming memberitahu Chaeju bahwa pintu alloynya sudah hancur, dirinya masuk duluan. Su Jingming pun kini meminta Eva untuk mengaktifkan mode combat follow. Lalu Chaeju pun kini melepaskan kekuatan ability tipe enhancement-nya dan meminta mereka untuk menugaskan 10 orang untuk berjaga di luar mencegah anggota sekte mandat surga melarikan diri dan sisanya ikuti dirinya. Lalu saat ini salah satu anggota sekte mandat surga meminta rekan-rekannya untuk tidak takut, ambil senjata untuk melawan mereka. Dewa surga abadi, dewa akan memberikan kekuatan kepada anggota sekte mandat surga. Anggota lain pun membenarkan hal itu, mereka akan mengikuti arahan Pendeta Wang. Pendeta Wang pun meminta mereka untuk tidak khawatir, anjing-anjing dari Biro Keamanan itu paling tinggi cuma level 3. Sedangkan mereka punya utusan Divine Blood level 4 yang agung. Jadi kalau Biro Keamanan datang 1 orang mereka akan bunuh, jika datang 2 mereka akan bunuh 2. Mereka akan bantai semuanya, menerima titah surga, dewa surga abadi. Anggota lain pun mengatakan bahwa titah surga sudah diterima. Namun bersamaan dengan hal itu, Lightning Spear milik Su Jingming mengenai Pendeta Wang yang membuatnya mati seketika. Su Jingming yang datang pun meminta maaf karena sudah mengganggu pidato penyemangat mereka. Su Jingming pun seketika bertanya apakah ada yang tahu di mana utusan Divine Blood itu berada. Anggota lain pun menyebut bahwa Su Jingming anjing dari Biro Keamanan cuma level 3 peringkat bawah berani sombong di hadapan mereka. Anggota lain pun meminta semua orang untuk tidak takut maju bersama, mereka pasti bisa membunuhnya. Su Jingming pun hanya tersenyum dan menyebut mereka tidak tahu diri dan kembali Su Jingming melepaskan petirnya hingga membuat semua orang yang maju mati. Anggota lain yang melihat hal ini seketika panik dan bersujud di hadapan Su Jingming serta mengatakan bahwa dirinya menyerah dan meminta Su Jingming untuk tidak membunuhnya. Su Jingming pun menyebut itu sikap yang bagus dan meminta orang ini memberitahu dirinya di mana utusan Divine Blood itu. Orang ini pun mengatakan bahwa utusan Divine Blood ada di kolam darah yang berada di bagian paling dalam gunung ini.
Su Jingming pun mengerti mereka ada di kolam darah dan seketika Su Jingming membunuh orang ini. Anggota lain pun seketika bertanya mengapa Su Jingming tetap membunuhnya padahal dia sudah menyerah. Su Jingming pun balik bertanya kapan dirinya bilang kalau menyerah tidak dirinya bunuh. Mereka pun seketika meminta tolong kepada Su Jingming agar tidak membunuh mereka. Kesalahan mereka tidak seberat itu sampai harus dihukum mati. Anggota lain pun membenarkan hal itu. Mereka tidak bersalah. Mereka hanya bergabung karena dihasut oleh sekte mandat surga. Su Jingming pun kini meminta Eva untuk memindai informasi identitas mereka. Eva pun mengerti. Su Jingming pun kini menanggapi mereka dan bertanya soal tidak bersalah ini. Dirinya justru mau lihat seberapa tidak bersalahnya mereka. Lalu Eva yang sudah memindai kini mengatakan bahwa orang pertama, Zhao Feng, buronannya melarikan diri level 2 peringkat bawah. Pernah membunuh ibu dan anak yang tidak bersalah di kota Anhua. Kedua, Liu Yang, buronannya melarikan diri level 2 peringkat menengah. Pernah menjual zat adiktif berdosis tinggi yang membuat orang kecanduan di Provinsi J. Ketiga, Wang Hai juga merupakan buronan yang melarikan diri. Su Jingming yang mendengar hal ini pun bertanya apakah ini yang mereka maksud tidak bersalah. Jika demikian lebih baik mereka mati saja. Lalu tak berselang lama Caiju dan Jiang Tong masuk ke dalam dan mendapati anggota sekte mandat surga yang mati. Caiju yang melihat hal ini pun bertanya-tanya dalam pikirannya, inikah kekuatan rank S? Bahkan bisa memusnahkan orang sampai jadi abu dalam sekejap. Sedangkan Jiang Tong menilai kekuatan api miliknya pun baru bisa membakar orang jadi abu kalau sudah mencapai level 5. Lalu Su Jingming pun mengatakan kepada Caiju bahwa uskup dan utusan Divine Blood ada di tempat yang bernama kolam darah. Su Jingming pun bertanya apakah mereka tahu tempat itu dipakai untuk apa. Caiju pun mengatakan bahwa dirinya dengar dari Leng Chang. Tempat itu digunakan untuk menciptakan utusan Divine Blood. Lalu saat mereka terus berjalan menuju kolam darah, mereka pun kini mendapati tubuh manusia yang berada di dalam tabung. Su Jingming yang melihat hal ini pun sangat marah. Sekte mandat surga ternyata menggunakan manusia dan hewan untuk jadi bahan eksperimen mereka. Para jajingan itu tidak boleh dibiarkan hidup. Caiju pun menanggapi hal ini dan mengatakan kepada Su Jingming bahwa sepertinya mereka harus segera menemukan kolam darah itu. Dan di saat yang bersamaan, Caiju pun nampak kaget karena mereka kali ini disergap oleh pasukan sekte mandat surga. Caiju pun meminta mereka melihat ke sana. Ada Zhao Wuhao dari Tiger Association. Zhao Wuhao pun mengatakan kepada Caiju bahwa tadinya dirinya tidak berniat berurusan dengan mereka. Tidak disangka mereka malah mengantarkan nyawa ke sini. Mereka pasti akan mati di sini. Su Jingming pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa yang paling kuat cuma level 3 peringkat puncak. Su Jingming pun kini bertanya di mana utusan Divine Blood itu. Zhao Wuhao pun menyebut Su Jingming sombong, cuma menghadapi mereka saja tidak perlu sampai merepotkan tuan utusan. Mereka saja sudah cukup. Di saat Zhao Wuhao hendak maju, di saat itu juga Su Jingming maju melepaskan Lightning Spear yang menembus badan Zhao Wuhao dari jarak dekat. Su Jingming pun menyebut Zhao Wuhao terlalu percaya diri. Dirinya pikir Zhao Wuhao kuat, ternyata hanya segini. Anggota lain yang melihat Zhao Wuhao mati seketika panik. Anggota sekte mandat surga pun bertanya siapa Su Jingming sebenarnya. Kalau Su Jingming mau bergabung dengan sekte mandat surga, mereka akan meminta pada tuan utusan Divine Blood untuk memberi Su Jingming posisi kardinal. Su Jingming menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik dengan sekte mandat surga. Selain itu, sepertinya intelijen mereka tidak berguna sampai tidak tahu kalau putra suci sekte mandat surga sudah dirinya bantai. Mendengar hal ini, anggota sekte mandat surga pun akhirnya mengetahui bahwa dia adalah Su Jingming si rank S dari Universitas Modu. Segera anggota yang lain pun kabur melarikan diri. Namun Su Jingming tentu tidak melepaskan mereka begitu saja dan melepaskan Divine Thunder ke arah mereka. Caiju yang melihat hal ini segera memberitahu Su Jingming untuk menyisakan beberapa orang hidup untuk diinterogasi. Dalam pikiran Caiju, kalau tidak tahu Su Jingming mahasiswa Universitas Modu, dirinya pasti mengira Su Jingming ini pembunuh bayaran profesional. Su Jingming pun menanggapi Caiju dan dirinya mengerti.
Setelah interogasi, Su Jingming pun kini mengajak mereka untuk lanjut pergi ke kolam darah. Su Jingming pun kini mengambil kartu akses milik Zhao Wuhao untuk membuka pintu dan segera Su Jingming menggunakannya. Dan sistem pun mengkonfirmasi kartu milik Uskup Zhao dan membukakan pintu menuju kolam darah. Saat mereka melangkahkan kaki ke dalam, Jiang Tong pun mengatakan bahwa bau amis darahnya sangat menyengat. Cai Ju pun kini bertanya mengapa tidak ada orang, apa utusan Divine Blood sudah kabur duluan. Su Jingming pun kini terus maju mendekati kolam darah. Su Jingming yang memperhatikan kolam darah ini menyebutnya agak aneh. Dengan ini biarkan dirinya mencoba memeriksanya lebih dulu dengan melepaskan Lightning Spear ke arah kolam darah. Melihat tidak ada reaksi, kembali Su Jingming melepaskan serangannya secara bertubi-tubi. Cai Ju yang melihat hal ini pun bergumam bahwa Su Jingming sangat berhati-hati. Jiang Tong pun bertanya apakah battle skill bisa dikeluarkan dengan cara seperti itu. Hingga sesuatu muncul dari dalam kolam darah dan meminta seseorang untuk menghentikan itu. Dan benar saja itu adalah para Divine Blood yang sedang menyerap esensi darahnya. Su Jingming pun mengatakan bahwa dugaannya benar, mereka bersembunyi di dalam sana. 3 orang level 4 peringkat bawah dan 1 orang level 4 peringkat menengah. Itu pasti mereka. Su Jingming pun kini meminta Cai Ju dan Jiang Tong untuk tunggu dirinya di sini saja. Salah satu utusan Divine Blood menyebut Su Jingming sebagai manusia hina. Berani sekali Su Jingming mempermainkan mereka seperti ini. Su Jingming pun menanggapi ini dan menyebut bahwa dari cara bicaranya sepertinya dia merasa sudah bukan manusia lagi. Orang ini pun menyebut bahwa mereka adalah utusan suci yang dipilih oleh Tuan Dewa Surga. Tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan manusia hina seperti Su Jingming. Su Jingming pun mengerti dirinya akan lihat apa keistimewaan para utusan suci ini. Dengan cepat Su Jingming maju dengan senjata tombaknya, namun serangan ini segera ditahan oleh Muka Beruang. Muka Beruang pun bertanya kepada rank S dari Universitas Modu, apakah Su Jingming tidak lupa kalau mereka ada 4 orang, dan segera 3 dari mereka maju melompat menyerang Su Jingming. Kepala Beruang pun menekankan bahwa Su Jingming akan pergi ke neraka. Prestasi membunuh rank S ini akan menjadi miliknya. Namun nyatanya serangan mereka semua tertahan oleh Abyssal Thunder Armor milik Su Jingming hingga mereka semua terpental. Su Jingming pun menyebut bahwa serangan selemah ini apakah mereka sedang memijat dirinya. Dengan cepat Su Jingming menggunakan battle skill Lightning Wheel Gale Break dan menjatuhkan mereka satu persatu. Hingga notifikasi sistem pun mengucapkan selamat kepada Su Jingming karena berhasil mengalahkan utusan Divine Blood level 4 peringkat menengah. Mendapatkan 1500 poin ability. Mengalahkan utusan Divine Blood level 4 peringkat bawah mendapatkan 1000 poin ability yang terjadi sebanyak 3 kali. Dalam pikiran Su Jingming, membunuh 4 utusan Divine Blood dirinya mendapat 4500 poin ability, ini lumayan. Selain itu masih ada 2 meter kubik ruang, pil, tanaman langka, dan uang. Hasil kali ini lumayan banyak. Cai Ju pun kini mengatakan bahwa Su Jingming sangat hebat. Jiang Tong pun bertanya apakah semua orang dari Universitas Modu sekuat ini. Su Jingming pun mengatakan bahwa kurang lebihnya seperti itu, dirinya cuma punya kelebihan sedikit saja. Cai Ju pun menyebut bahwa Su Jingming terlalu merendah. Kalau ada yang percaya dengan omongan itu, dia pasti orang bodoh. Tugas membasmi cabang sekte mandat surga sudah selesai. Malam ini harus ada pesta perayaan, Su Jingming harus datang. Su Jingming pun mengerti. Kemudian besoknya, orang-orang yang mengambil misi sekte mandat surga pun mulai melapor. Salah seorang dari mereka mengaku bahwa misi rank D sangat susah. Dirinya hampir mati, terpaksa harus kembali dan membatalkan misinya. Temannya pun tertawa mendengarnya dan menyebut itu karena dia terlalu lemah. Misi rank D miliknya sudah selesai, dirinya mendapat 74 poin. Lalu di saat yang sama Su Jingming kini datang untuk melapor. Orang-orang yang melihat Su Jingming pun seketika memperhatikannya. Salah seorang pun bertanya kepada temannya menurutnya apakah Su Jingming sudah menyelesaikan misi rank C. Temannya pun menyebut rekannya bodoh, misi rank C cuma dapat 120 poin. Su Jingming tidak akan menghabiskan waktu untuk itu. Rekannya pun bertanya apakah mungkin itu misi rank A. Soalnya tadi Zhang Yue sudah menyelesaikan satu. Temannya pun mengatakan bahwa Zhang Yue itu sudah level 4 dan masuk jajaran elit. Tidak mungkin Su Jingming sekuat dia. Di saat Su Jingming memasukkan kartunya, sistem pun mengucapkan selamat Su Jingming sudah menyelesaikan misi rank S pertamanya.
dalam membasmi sekte mandat surga. Orang-orang yang berada di sekitar pun kaget mengetahui misi rank S ini. Sistem pun kini mengatakan bahwa Su Jingming berhasil menduduki peringkat 1 di Glory Leaderboard. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.